Raden Ajeng Kartini, sosok pahlawan emansipasi wanita yang telah berhasil memperjuangkan hak yang kini didapat oleh para wanita Indonesia, di mana para wanita Indonesia kini dapat mengenyam pendidikan setara dengan kaum lelaki. Berbeda dengan saat terdahulu, di mana kaum wanita hanya bisa menggantungkan nasibnya pada adat istiadat setempat. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini yang hanya bisa mengenyam pendidikan dasar tak sampai tuntas. Tergeserlah pada tahun 1891. Raden Ajeng Kartini harus mengakhiri masa belajar bersama kawan-kawannya di sekolah, yang kemudian harus menerima pinangan dari seorang bangsawan asal Rembang. Kartini, kemarilah nak. Ayah memanggilku, ada apa? Kartini, aku ingin bicara kepadamu. Bicaralah ayah, aku akan mendengarkannya. Kartini, 2 hari yang lalu Raden Aryo Singgi telah datang kepadaku. Dia mengutarakan keinginan hatinya untuk meminangmu. Meminangku? Ayah, di usia aku yang sebelia ini. Tidak ayah, aku tidak mau. Nak, sudah waktunya kau menikah. Terimalah pinangan dari Raden Aryo Singgi. Dia adalah seorang bangsawan Rembang. Bersamanya hidupmu akan tercukupi. Ini bukan masalah kecukupan di hidupku ayah, tapi ini masalah masa depanku. Masa depanmu telah berada di depan mata. Setelah menikah nanti, itulah masa depanmu. Tidak ayah, bukan itu yang kumaksud. Aku tahu ayah, menikah itu berarti memberhentikan sekolahku. Dan aku tidak menginginkannya. Aku ingin tetap bersekolah ayah. Kartini! Ayah, jangan paksa aku tidak mau. Jangan mencoba untuk membantah lagi, Kartini. Ayah, aku hanya ingin sekolah, aku tidak ingin nikah terlebih dahulu. Ini adalah ketetapan adat istiadat, Kartini. Setelah dipingit, kini tibalah saatnya agar kau menikah. Aku mengerti ayah, tapi setelah menikah hidupku tak lagi sama. Aku ingin menjadi wanita yang berpendidikan ayah. Untuk kali ini saja, izinkan aku untuk bersekolah seperti mereka. Aku mohon ayah. Tidak, aku adalah ayahmu. Akulah yang berhak menentukan masa depanmu. Kau tak perlu meneruskan di sekolahmu itu, Kartini. Bisa menulis dan membaca itu sudah cukup. Kau akan tetap menikah. Ayah. Apakah semua wanita harus sepertiku? Hanya diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan dasar dan kemudian harus dinikahkan. Sedangkan mereka, kaum lelaki, mereka bisa merasakan pendidikan dengan tingkatan yang lebih tinggi. Mereka berhak memimpin, mereka berhak berbicara. Itu semua karena mereka berpendidikan. Sedangkan aku, apa hakku? Apa yang bisa kukatakan dan apa yang bisa kulakukan? Kini aku hanya bisa berdiam diri, menerima dan menuruti perintah ayah. Ini semua tak adil bagiku. Pada sahabatku, Rosa Abendanon, bahasa mana sebenarnya, meskipun kita kuasai dengan baik, dapat mengutarakan getaran jiwa setepat-tepatnya. Bahasa semacam itu tidak ada, hanya ada bahasa yang ajaib yang tak terucapkan, yang tak terwujud kata-kata maupun lambang huruf, tetapi artinya dapat dipahami oleh siapapun yang memiliki perasaan. Bahasa yang sedemikian itu adalah bahasa mata yang suci dan bersih, cermin jiwa yang cerah. Saya sangat sayang pada kaum wanita. Saya menaruh hati pada nasibnya, karena dia tidak dihargai dan ditindas seperti yang masih terdapat pada banyak negeri dalam abad yang tarang ini. Tertanda Kartini. Kartini, Rosa, mari duduk. Apa kau datang bersama Stella dan Panko? Mana mereka?
mereka tidak bersamaku Kartini. Mengapa? Apa mereka sakit atau mereka pergi bersama? Tidak Kartini, perlu kau mengerti, Stella, Van Cloud, dan diriku akan pergi ke Belanda. Kami akan melanjutkan pendidikannya lebih tinggi di sana. Lalu bagaimana denganku? Apa kau tahu Rosa, seorang bangsawan Rembang itu telah datang meminangku dan ayahku pun menyetujuinya. Sedangkan aku akan berhenti bersekolah. Kartini, aku tahu ini berat bagimu, tapi terimalah Kartini, karena ini adalah adat istiadatmu. Janji Rosa, kau tak akan memperdulikanku lagi. Bukan itu maksudku Kartini, tapi ini adalah perintah dari ayahmu. Dan kau pun pasti lebih mengerti kan bagaimana sikap ayahmu itu. Rosa, bawalah aku bersamamu agar aku tetap bersekolah. Dan aku pun tak perlu menerima pinangan dari pria Rembang itu. Maafkan aku Kartini, tapi aku tidak bisa melakukannya. Dan sekaranglah waktunya aku pergi untuk meninggalkanmu Kartini. Tapi Rosa! Pedihannya kini benar-benar tak terungkapkan. Masa sekolahnya harus berhenti dengan tiba-tiba. Para sahabatnya meninggalkan Kartini. Di dalam hati Kartini masih tercecah harapan untuk belajar. Hari-harinya ia isi dengan menulis surat kepada Tuan dan Nyonya Abendanon, yang merupakan orang tua dari sahabatnya. Mereka telah seperti orang tua Kartini. Kartini harus bercerita tentang kehidupannya yang tak lagi bersekolah itu. Hingga Tuan Abendanon pun memberikan beasiswa kedokteran kepadanya. Ayah! Siapa nak? Apa yang membuatmu senang seperti ini? Tak pantas seorang gadis ceria seperti itu. Ayah, aku mendapatkan beasiswa kedokteran di Belanda. Berhari-hari aku menulis dan berkirim surat tentang pendidikanku. Dan kini aku mendapatkan beasiswa untuk belajar di Belanda. Dari mana kau mendapatkannya? Dari Tuan Abendanon. Dia adalah ayah dari sahabatku. Ayah, izinkan aku untuk pergi ke Belanda. Tidak Kartini, pendidikan itu memang penting. Apalagi beasiswa itu tidak mendapatkan ayah. Tapi Kartini, untuk seorang wanita tidak pantas untuk berbuat pendidikan berlebihan. Ayah bilang ini berlebihan. Apa maksud ayah? Aku hanya ingin bersekolah, ayah. Sudahlah, perintahku tidak akan dirubah Kartini. Raden Antasini telah datang, ia memaksa menemuimu. Kartini, bisakah aku minta waktu sebentar? Kartini, jika aku berkata tidak, itu aku sudah meminta waktu. Kartini, tentunya kau telah mendampingi dari ayahmu bahwa aku lebih mengenalmu. Berhenti membicarakan apa yang telah kau ketahui, Raden. Bukankah kau pun tahu? Untuk berbicara tentang hal meminang, kau hanya perlu mengatakan pada ayahku. Sedangkan ayahku pun tak meminta kesediaan dari diriku. Mungkin yang kau katakan itu memang benar Kartini, tapi perlu kau tahu, aku meminangmu karena aku mencintaimu. Cinta? Kau bilang sebuah hasrat untuk memiliki adalah cinta. Sederhana sekali pemikiranmu itu, Raden. Tapi itu yang aku rasakan Kartini. Itulah bedanya cinta yang kau miliki dan cinta yang kau miliki, Raden. Aku tak mengerti maksud katamu itu Kartini. Berbicara tentang cinta, dalam diri ini pun tersimpan sebuah cinta, Raden. Namun, cinta yang kau punya bukanlah cara seperti ini yang kau anggap. Cinta ini bukanlah sekedar ingin memiliki. Cinta yang kusimpan sejak lama adalah cinta yang tertuju pada mereka, pada kaum wanita. Kartini, apa maksudmu? Aku benar-benar tak mengerti. Raden, jawablah pertanyaanku dahulu. Jika kau memiliki cinta pada seorang, apa yang kau lakukan untuk mendapatkannya? Tentu, aku akan perjuangkan cintaku itu Kartini. Begitu pula cinta ini, Raden. Aku ingin memperjuangkan cintaku. Aku ingin memerdekakan kaumku dari kebodohan. Dan untuk itu, tentunya aku pun harus berpendidikan, Raden. Ini aku mengerti Kartini. Tapi bagaimana dengan ayahmu? Bukankah ia ingin kau menikah? Dan aku pun menginginkan agar kau menikah denganku.
Ayahku menikahkanku karena kau yang meminangku. Ini semua ada pada dirimu. Lalu, kau ingin aku membatalkan pinanganku? Tentu Raden, memang itu yang aku inginkan. Aku ingin tetap bersekolah dan cara satu-satunya agar aku dapat bersekolah adalah menolak pinangan ini. Lalu, bagaimana dengan cintaku Kartini? Tak pantaskah aku merasakan cinta? Ini tak adil. Kartini, biarkan aku memperjuangkan cinta ini. Aku berjanji akan berjaya dengan ayahmu tentang keinginanmu untuk sekolah. Lalu, bagaimana jika ayahku tetap melarangku untuk bersekolah? Baiklah, jika ayahmu tak melarang, aku akan tetap mendukung cita-citamu itu Kartini. Aku akan mendirikan sekolah untukmu sebagai tempat belajar dan mengajar. Apakah ini cukup meyakinkanku, Raden? Iya Kartini, kau bisa memegang janjiku ini. Jika aku mengingkarinya, kau berhak melakukan apa yang kau mau. Jika benar memang itu ucapanmu, aku akan percaya kata-katamu dan akan menerima pinanganmu, Raden. Terima kasih Kartini. Aku yang memang harus berterima kasih atas kebaikanmu, Raden. Terima kasih. Terima kasih kembali Kartini. Aku akan pergi menemui ayahku sekarang juga. Kupanjatkan syukur padamu, Tuhan. Entah apa rencanamu, tapi dengan kehendakmu, aku kembali mengenyam pendidikan yang sempat kutinggalkan ini. Dan aku berjanji, aku akan menjunjung harkat kaumku. Akan kuperjuangkan pendidikanku bersama kaum wanita. Akan kudapatkan hak bersama mereka, dan akan kurubah dunia ini menjadi lebih baik lagi. 12 November 1903, saat usianya 24 tahun, Kartini kemudian dinikahkan dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Keinginan Kartini terus memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita terus menggebu. Kartini meminta izin kepada suaminya untuk membuka sekolah bagi kaum wanita dan suaminya pun mendukung. Kalau aku membuat sekolah wanita di sini, menurut Kang Mas bagaimana? Tidak apa-apa, itu yang bagus. Aku setuju-setuju saja. Terima kasih Kang Mas. Berkat izin dan dukungan suaminya, Kartini mulai merintis sekolah yang ia inginkan. Ia memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Di suatu sore, Kartini telah selesai mengajari 2 orang temannya membaca. Akhirnya, berkat kegigihan dan dukungan dari suami Kartini, ia dapat mendirikan sekolah wanita di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Pada 13 September 1904, Kartini melahirkan seorang anak yang bernama R.M. Susalit. Namun sayang, pada 17 September 1904, Kartini wafat beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya. Ia meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Walaupun Kartini sudah meninggal, namun perjuangannya untuk kaum wanita akan tetap terus terlanjut. Kartinilah yang membuat terjadinya perubahan pada kaum wanita saat ini. Emansipasi wanita telah terjadi. Perjuangan akan dilanjutkan oleh seluruh wanita Indonesia. Selamat jalan Raden Ayu. Jasamu takkan dilupakan.